ini geng cantik, cantik nakal gitu, tukang bully. Yang namanya Dina, tolong ke ruang BK sekarang. Di kelas tuh ada ini, ada cowok yang aku suka gitu loh. Iya. Wah, malu banget nih, kenapa gitu? Kan baik-baik aja. Karena aku di kerudung kan, terus karena aku kuliahnya di ada Kristennya tuh suka nanya gitu, kok kerudung tapi di Maranatha gitu-gitu. Udah kamu kuliah, kamu gak bisa terus-terusan kayak gini katanya gitu kan, apalagi kamu cewek kayak gitu. Cita-cita awalnya nih jadi polwan. Nah kan kita udah saling cerita nih kenakalan yang kita pernah alami di sekolah. Nah aku mau nanya gitu, kan aku suka lihat kamu main basket gitu kan. Itu basket tuh emang hobi kamu apa cuman kamu ini aku pas lagi mau masuk polisi aku mau main basket dulu deh, nyeling gitu sambil olahraga, gimana sih? Jadi hobi aku tuh sebenarnya olahraga apapun itu. Kalau misalnya kenapa aku pilih basket, karena dulu SMP kan dapat eskul yang waktu tampil tuh yang kerennya basket gitu kan. Jadi akhirnya dari SMP ikut basket sampai sekarang. Yang benar-benar di dalamnya sih basket doang. Tapi waktu SMA aku pernah ikut juga cheers, tapi karena kostum aku kayak gini jadi aku stopin gitu. Karena kan tapi bisa juga sih cheers pakai kerudung, cuman kan agak ribet. Ya. Iya, agak ribet terus. Ribet terbang nanti copot kan gak lucu. Kan ada jarum juga kan di sini, bahaya kan. Akhirnya yang benar-benar aku dalamin itu basket karena keren aja gitu basket. Emang suka aja sih. Sebenarnya semua olahraga suka karena emang dari bunda suka olahraga juga, apalagi kan ibu-ibu kayaknya zumba atau apapun itu semuanya diambil. Terus ayah juga dulu emang suka berkuda, terus emang olahraga semua lah dari keluarga, jadi seneng aja olahraga. Terus kalau nggak olahraga tuh kayak pernah kamu sering olahraga nggak sih? Aku dulu sering, sekarang mah enggak gitu. Dulu mah kayak waktu anak kecil mah, waktu SD gitu sampai SMP kayak main bola tuh kewajiban gitu. Tiap hari itu pasti main bola, mau siang mau sore mau pagi pasti main bola. Tapi kalau sekarang kayak bukan mager terus waktunya. Tapi kadang-kadang sih kayak olahraga rumahan lah, misalkan push up kayak gitu sih. Temen aku kan emang guru olahraga juga, cuma pernah diajarin itu sebarudak. Jadi teknik-teknik dasar olahraga misalkan push up, terus sit up, beban kayak gitu sih. Kalau aku emang dasarnya suka olahraga, terus kalau nggak olahraga tuh badannya jadi nggak enak, jadi sakit kah atau kaku sih enggak. Kalau kaku tuh lebih waktu ke cheersnya. Kalau basket biasa aja. Tapi kalau misalnya nggak olahraga tuh pasti ada aja yang sakit atau ganjel atau gak enak atau gimana, badannya pasti ada yang ada yang ganggu gitu. Kalau nggak olahraga gitu. Karena tapi sekarang mah aku ini sih setiap minggu gitu kan sama teman. Skate termasuk olahraga nggak sih? Apa? Skateboard termasuknya? Termasuk olahraga kan, itu juga capek gitu kan. Berkeringat gitu lah ya. Berkeringatnya juga bukan berkeringat kayak futsal, keringet banget itu mah kayak ngapain sih lari-lari gitu kan. Ya kayak lagi dirutinin lah setiap kalau libur gitu seminggu sekali. Walaupun gak tiap hari kan, jadi adalah dari jam 3 sampai malam gitu. Mending berkeringat aja. Tapi kalau udah lama nggak olahraga teh, pas diolahragain laginya tuh berat. Bukan berat, jadi badan tuh asa pada sakit gitu. Aduh, nanya nyari kieu. Oh emang ini kaku gara-gara nggak olahraga gitu. Kalau aku kebalikan, jadi kalau misalnya nggak olahraga kayak gitu badan nggak enak, entah flu, entah sakit badan, entah meriang, entah gimana kalau nggak olahraga kayak gitu. Kalian gitu juga nggak sih? Kalau aku kayak gitu, kalau bener-bener yang pencinta olahraga banget. Aku pencinta apa? Wanita. Kan aku pernah lihat di SG kamu dulu suka nge-SG-in pacar gitu kan, dan sekarang udah kok jarang. Iya, kok jarang gitu. Apakah emang baik-baik aja apa gimana? Sebenarnya saya cerita nggak apa-apa. Sebenarnya kalau pacar sih nggak ada ya. Sekarang? Iya sekarang. Kalau dulu ada, karena mungkin apa ya, udah gak harusnya bareng-bareng lagi mungkin itu. Jadi dulu aku emang tipe orang yang bucin banget gitu. Jadi kalau misalnya punya pacar kelihatan, gak punya pacar juga kelihatan gitu kan. Kalau punya pacar diupdate terus, kalau nggak punya kan langsung hilang tuh semua, dihapus lah entah gimana ya gitulah. Karena baru beberapa minggu ini sih udahannya, jadi baru banget nih.
baru. Jadi sempat sebulan yang lalu masih gitu, Ya, tapi masih. agak udah jarang diumbar karena LDR juga kan. Iya LDR. Sebenarnya cowok aku dulu tuh orang ini juga, orang Bandung juga, orang Batim. Iya. Terus kenalnya waktu daftar polisi juga, itu seperjuangan banget lah gitu ya. Ya, Terus bareng-bareng. akhirnya dekat, terus pacaran. Terus jadi waktu aku pacaran tuh nembak mau jadi pacar aku hari ini. Nah 3 hari ke depannya tuh dia pendidikan, tinggal lah 7 bulan. Wow. 2 bulan benar-benar nggak kabar-kabaran, sisanya kabar-kabaran tapi seadanya gitu. Jadi kalau misalnya emang pegang HP baru kabar-kabaran, kalau enggak ya udah gitu. Atau enggak kalau misalkan ada waktu penjengukan baru aku kesana ke FPN Lembang. Jadi waktu pacaran teh kayak gitu, lamanya lama karena LDR. Jarang ketemu. Jadi kalau misalnya sekalinya teleponan atau apapun itu pasti aku SG-in karena kan jarang. Iya, karena jarang kan. Jadi aku pasti upload gitu. Terus kalau misalnya emang dia waktu ada waktu kosong atau waktu libur dia lah pasti ketemu gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang pasti ngeliatin gitu kalau aku punya pacar. Terus kalau misalnya aku lagi gimana pasti aku ngeliatin. Cuman ada beberapa yang nggak dikeluarin juga sih. Cuman kalau punya pacar pasti kelihatan lah aku kalau misalnya punya. Nah itu langsung nggak ada aja tuh fotonya, semuanya hilang. gitu tiba-tiba. Terus udah itu 7 bulan selesai pelantikan. Habis itu ada waktu berapa minggu ya? 1 apa 2 minggu masa jedanya dia. Terus habis itu dari situ langsung pindah lah ke Bogor. Jadi emang LDR banget gitu ya anaknya. Jadi dari awal pacaran teh emang LDR. Ya jarang ketemu. Jadi ketemunya di video call. Terus atau enggak apa gitu, tiba-tiba dia bisa pulang atau misalnya akunya ke sana gitu ya. Terus aku ada cerita ini dah. Tapi ini rahasia. Iya, biarin rahasia yang udah jadi gak rahasia. Iya, aku cerita di sini aja ya. Soalnya ini yang teh kayak teman-teman aku doang. Jadi dulu tuh kemarin tuh kan aku tuh udah ngerencanain, kan dia di Bogor tuh. Iya. Aku tuh udah ngerencanain pengen kesana gitu ya. Iya. Kayak gak kuat, aku tuh udah gak pernah ketemu banget kan. Kayak gak nahan, ada yang gak ketahan nih apa gitu kan, pengen ketemu banget. Akhirnya aku ngerencanain ke Bogor tanggal 1 Agustus kemarin harusnya. Tapi karena putus jadi diurungkan saja. Tapi aku bener ke Bogor itu. Jadi ke Bogor. Tapi nggak ketemu dia. Iya. Nih ya ceritanya gini. Jadi kan waktu aku tuh udah dari jauh-jauh hari sebelum bulan Agustus aku udah nge-plan gitu sama temen aku. Karena aku punya teman juga yang pacarnya tuh di Bogor juga, satu asrama lah sama cowok aku kan. Jadi aku tuh udah ngerencanain gitu kayak ke Bogor yuk tanggal 1, tapi tanpa tahu dia tuh kalau itu tuh hari nif aku 1 tahun gitu. Jadi gak tahu dia tuh ada ayo kemana, ayo kapan gitu. Terus bilang tanggal 1 aja. Kebetulan tanggal 1 kemarin kan hari Sabtu ya. Jadi kayak Sabtu aja, tanggal 1 terus Sabtu juga gitu. Akhirnya kan bisa main juga kan malam minggunya gitu. Iya. Terus katanya ya ayo katanya gitu kan. Terus ternyata seminggu sebelum bulan Agustus itu tuh si temen aku tuh diajak juga tuh sama keluarga cowoknya ke sana. Jadi duluan pergi gitu. Terus dia bilang kan, Din sorry katanya, aku pergi duluan soalnya diajak sama keluarga cowok aku kata dia gitu. Terus aku bilang oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Pergi aja, nanti aku bisa kok ngajak siapa, aku bilang gitu kan. Aku bisa lah nanti, pokoknya aku tetap di tanggal 1 perginya gitu kan. Akhirnya ya udah dia pergi ke sana. Terus tiba-tiba temen aku ini tuh nggak bisa pergi lagi karena katanya tuh kejauhan. Terus nggak enak juga katanya dari Bogor tuh. Dari Bogor. Dari sering-sering ketemu nyamperin tuh katanya nggak enak juga katanya. Takutnya gimana orang tuanya gitu. Ya wajar lah ya, cewek jauh-jauh kan walaupun sama orang tua tapi bukan keluarganya kan pasti ada rasa khawatir lah ya. Jadi kayaknya dia bilang ke aku nggak bisa pergi lagi ke Bogor katanya, soalnya aku nggak boleh kejauhan sama mama katanya gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku mikir kan gimana tuh. So, karena aku tuh ada rencana tanggal 1 tuh ketemu, terus pengen beli ini ya udah rencana karena spesial banget kan. Enif 1 tahun gitu. Yes. Karena LDR juga jadi kayak gak kuat aja gitu. Ini 1 tahun tuh udah jarang ketemu kan, gak kuat pengen ketemu gitu, mau apapun alasannya pengen harus ketemu gitu ya. Iya. Akhirnya
Beberapa hari sebelum tanggal 1 aku diputusin. Wow. Sedih banget ya. Ada beberapa alasan sih, cuman ya emang akunya nggak bisa LDR ya pertama. Karena sebenarnya bisa sih, cuman kadang-kadang kan kayak butuh juga gitu. Kadang-kadang ini aku pengen kesini teh sama siapa, kalau misalnya sama teman-teman lagi kayak nggak ada suasana baru gitu, walaupun emang bisa-bisa aja sama siapapun. Tapi dengan misalkan pergi sama pacar teh kayak punya feeling tertentu gitu, kayak akhirnya gitu ya. Apalagi kan aku LDR terus kalau pacaran, jadi kalau misalnya sekali ketemunya tuh kayak udahlah sama gue aja sehari gitu, nggak boleh sama siapa gitu, mau apapun sama aku gitu ya. Terus gitu akhirnya diputusin kan, bukan tanpa tahu alasannya sih, aku tahu alasannya, cuman kayak kenapa gitu. Maksudnya aku nyampein hal ini tuh supaya diobrolin baik-baik gitu loh. Misalnya aku bilang nih ke kamu, aku tuh nggak suka loh ini. Maksud aku bilang gitu tuh karena biar kamunya oh ya udah, jalan tengahnya tuh aku nggak gini dan pacaran aja gitu, ngelanjut gitu, nggak tanpa kayak udahan aja gitu, nggak langsung ke udahannya itu loh maksud aku. Jadi diomongin baik-baik supaya lanjut aja, terus baik-baik aja gitu. Tapi mungkin dianya juga lagi banyak pikiran atau capek atau gimana, atau emang di akunya banyak salah banget, jadi kayak dia kayak udahan aja ya gitu. Alhamdulillahnya sampai sekarang baik-baik aja gitu sama orangnya. Terus pas udahan itu tuh ya udah pasti chat biasa, terus ya biasa-biasa aja, cuman pasti sedih lah ya. Udah main LDR gak pernah ketemu. LDR lama lagi. Tiba-tiba putus kan, kayak gak hancur gimana gitu hati sama otak kadang-kadang. Tapi kata otak tuh ya udahlah nggak apa-apa, orang jauh juga. Tapi kata hati teh kayaknya nggak bisa deh gitu, aku tuh sedih gitu diputusin. Tapi jadi bentrok gitu otak sama hati teh. Akhirnya aku tuh mutusin tuh kemarin waktu tanggal 1 ke Bogor sendiri. Saya naik mobil tanpa punya SIM. Aduh maaf ya polisi kalau nonton ini, tanpa punya SIM, jangan ditiru. Ke Bogor sendiri. Jadi aku karena SIM mahal polisi, ingat. Iya, makanya itu murahin. Terus aku tuh ke Bogor sendiri, janjian sama temen aku ke sana. Terus aku ke rumah temen aku kan di sana. Terus pas nyampe jadi rumah temen aku bilang kalau ke Bogor ini tuh jauh nggak sih dari dia? Terus kata dia deket dari rumahnya. Akhirnya aku main aja ke rumah dia. Terus habis itu ke sana gitu kan. Karena cowok aku di Bogor di Kadung Halang ya. Jadi kataku minta antar dong, aku bilang gitu kan. Terus kata dia ya udah yuk aku antar. Itu udah sampai gerbangnya, aku nggak berani masuk karena aku nangis. Baru lihat kantornya dong, baru lihat tempat dia kerja udah nangis duluan. Karena sedih. Ya pertama ya sedihnya karena udahannya nih. Terus tanggal 1 mana aku kesana, tapi udah keadaan gak pacaran. Udah direncanain teh dia tuh. Tapi iya gitu. Terus aku teh sedihnya karena aku nggak mau nangis depan dia. Terus jadi nangis di situ. Terus ketiga karena teh pengen ketemu tapi teh kayaknya takut gitu aku tuh buat ketemu dia, karena apa ganggu apa gimana kan nggak tahu ya. Jadi ketahan aja di situ, aku nangisnya kayak aku teh pengen ketemu tapi aku takut nangis depan dia gitu. Terus dipikir juga kayak ini teh jauh-jauh loh gitu, pengen ketemu tapi kenapa gak berani gitu. Terus akhirnya kata temen aku udah dah, daripada sia kayak gini udah mending di rumahin aja gitu deh tuh. Akhirnya kayak gitu. Terus aku bilang aku pengen ketemu tapi aku gak mau nangis. Ya gimana orang keadaan mana nangis gitu sekarang di sini teh gitu. Tapi akhirnya gak ketemu itu bener-bener. Dianya gak nyamperin atau kamu? Aku gak bilang aku ke Bogor ke dia. Jadi dia gak tahu sama sekali. Tapi dia tahu rencana aku bakal ke Bogor tanggal 1. Cuman aku nggak bilang. Kirain dia udah tahu gitu. Dia tahu kamu ada di situ. Dia tahu lewat orang lain kalau aku di Bogor. Terus habis itu dia nanya kamu di mana, nge-spam lah itu di mana. Terus aku bilang aku lagi jalan. Nah dia nge-WA tuh waktu aku di jalan pulang. Aku bilang aku masih jalan abis dari rumah teman, aku bilang gitu. Daerah mana? Daerah Maranatha atas, aku bilang gitu kan. Saya bilang iya daerah mana? Terus aku bilang ya atas banget lah pokoknya, aku bilang gitu. Akhirnya dia tuh nanya, jujur kamu kemana? Katanya gitu. So bang, aku tadi di Bogor, aku bilang gitu, depan kantor kamu. Terus kenapa? Langsung dia marah ya, karena kamu udah di situ tapi nggak nyamperin gitu kan. Akhirnya aku bilang, ya aku nggak berani karena aku pertama takut nangis, terus kedua juga kayaknya mau apa lagi yang diobrolin kalau bukan pacar gitu kan. Terus dia akhirnya agak marah gitu karena kecewa juga lah, aku udah kesana kan jauh-jauh, terus gak nyamperin juga, apalagi kan cewek katanya Bandung Bogor nggak deket, walaupun emang naik mobil juga kan pasti
adalah rasa khawatir. Iya, khawatir pasti. Akhirnya ngobrol, terus dia bilang, ya aku juga kecewa sih, katanya kamu udah datang tapi nggak nemuin aku, kata dia gitu juga, pokoknya sedih banget. Kayak nggak nganggap gitu kan. Iya ngomong kayak gitu, maksud aku nggak kayak gitu loh gitu. Aku datang tuh sebenarnya pengen ngomong, cuman aku takut ketika aku udah ketemu teh malah jadi kayak nangis duluan gitu dibanding ngomong. Terus dengan keadaan gitu kan, keadaan yang kayak gini gitu. Iya, jadi lagi nggak stabil lah itu moodnya, makanya ya udah nanti aja lagi aku bilang gitu. Terus akhirnya dia marahnya karena aku kesana sendiri sih, karena kan cewek juga. Terus apa sih katanya, apa sih khawatir itu hariwang katanya gitu. Aku nggak apa-apa kalau misalnya emang kamu kesananya mah cuman karena sendirinya terus cewek katanya teh, jadi takut aja kata dia gitu. Akhirnya ya udahlah, udah lewat juga gitu kan. Akhirnya sama dia sampai sekarang baik-baik aja, cuman ya masih adalah sedih-sedih sedikit mah, soalnya kan sedikit apa banyak nih, setengah lah rata-rata, karena baru juga kan seminggu. Iya, belum hampir sebulan lah ini kayaknya. Terus foto-fotonya juga kan belum full aku hapus karena Kenapa? Karena aku bukan tipe orang yang suka ngapus-hapusin itu. Jadi ya kalau ada ya udah biarin. Tapi kalau misalnya emang niat ngehapusin, aku pasti hapusin. Soalnya banyak banget gitu loh, ngerti gak sih? Jadi malas gitu. Iya, malas gitu. Kalau misalnya emang aku pengen lagi hapusin, ya aku hapusin. Bukan berarti aku belum move on ya. Belum sih, maksudnya kayak bukan gimana ya? Aku bukan berarti nggak bisa move on, cuman aku tipe orang yang proses. Cuman aku tipe orang yang gak langsung dihapusin semua gitu, kalau putus hapus langsung jebret semua, enggak. Jadi kayak pelan-pelan aja, kalau misalnya emang udah lupa baru aku hapus. Tapi kalau emang belum lupa, kenapa harus dihapus gitu? Karena ada beberapa juga yang harus kayak ini teh seru ya waktu momen ini gitu. Terus soalnya kalau misalkan aku sama dia lagi main, lagi di Bandung nih, terus lagi ketemu, pasti aja aku instastory atau foto atau apa, karena emang biar ada momen kalau misalnya dia udah balik lagi ke sana, kayak aku tuh bisa aku bisa lihat gitu itulah pokoknya. Apapun itu, kayak dia tidur pun aku foto, coba kan nggak ada kerjaan padahal bisa ketemu, sebenarnya bisa pulang. Yang LDR itu sebenarnya bisa ketemu sebenarnya kan, cuman karena waktunya entah kapan atau misalnya waktunya terbatas gitu, jadi kadang-kadang yang kata-kata LDR itu teh kayak bikin serem gitu, kayak gak bisa pulang, gak bisa ketemu, padahal nggak juga gitu. Emang kadang-kadang lebay sih, cuman emang itulah kenyataannya gitu. Ini kamu gitu. Iya, kalau aku ini sebenarnya bisa LDR, cuman apa ya asal gak aneh-aneh aja gitu, dianya nggak aneh-aneh aja gitu, ngerti gak sih? Emang definisi LDR tuh kayak gimana nih? Kayak LDR tuh kayak macam gini harus gini, gimana sih? Tapi yang ngalamin itu kan aku belum pernah gitu LDR belum. Kalau kataku sih, kalau LDR kuncinya cuma komunikasi aja ya, terus kayak saling percaya aja sih kuncinya. Kalau komunikasi sebenarnya nggak apa-apa, nggak komunikasi juga nggak salah. Yang intinya teh kayak percaya aja gitu sama lain. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak percaya teh kan kayak kepikiran juga gak sih, kalau misalkan berapa jam nih nggak balasnya juga, dia selingkuh atau dia otak tuh negatif penuh gitu kan, udah mah nggak begitu pinter tapi diisiin sama yang gitu kan kayak bodoh gitu. Akhirnya ya udahlah, aku coba buat percaya gitu. Nanti keluar semua dah. Aku coba buat percaya sama pasangan aku yang di luar sana kemarin. Ya. Kayak percaya aja gitu, dia mau apa-apa, karena aku percaya sebenarnya orang tuh baik dan setia, aku percaya itu sebenarnya. Cuman karena ada omongan yang misalnya ini teh ini A B C D gitu kayak sebenarnya jadi bikin aku kayak apa iya ya dia gitu. Jadi pertanyaan kamu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya libur juga ketemu aku, terus kalau misalnya pegang HP juga kan nelpon aku gitu kan, chatnya sama aku, kok bisa dia kayak gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau dia buat selingkuh atau apa gitu. Aku punya pemikiran kayak gitu, cuman karena emang mungkin ada beberapa orang yang gak suka hubungan aku sama dia, jadi ada aja yang bilang kayak ya cowok lu tuh gini terus chat gini atau video call atau apapun itu. Jadi ada aja, cuman aku orang yang gak percaya kalau misalnya gak ada bukti. Misalkan kamu cowok aku nih, terus bilang temen kamu tuh, Dika tuh gini tahu, kemarin ketemu sama cewek tahu, tapi nggak ada bukti, nggak akan aku denger, sumpah. Aku bakal denger omongan dia, satu-satunya omongan dia, nggak bakal aku denger omongan lain. Kalau misalnya baru ada bukti, baru aku kayak cerna aja semua, kumpulin aja dulu gitu, ini benar apa enggak, aku kumpulin. Nanti kalau misalnya suatu saat waktunya udah pas buat diomongin, pasti aku tanya ini tuh kenapa kayak gini. Terus aku sama yang kemarin tuh emang setiap hari tuh setiap dia pegang HP tuh pasti cerita gitu, kayak misalnya kemarin ada cerita apa gitu.
pasti tukar cerita gitu, nggak mungkin nggak sama semua pacar aku yang dulu pasti kayak gitu, karena kan seringnya LDR, jadi kalau misalkan ini kan nggak bisa ketemu langsung, jadi kalau pas pegang HP teh ada cerita apa nih hari ini, ada masalah apa gitu, apakah seneng apakah sedih hari ini tuh, pasti kayak gitu. Terus teman-teman tuh kan entah kenapa ngeghostnya tuh kayak, ih cowok lu tuh gini tahu gitu, video callan kah atau chat kah atau DM kah atau apakah, ada aja omongan kayak gitu. Jadi walaupun kamu mikirnya cuman ini cuman apa ghost mau doang, merusak jadi hubungan gitu. nggak percayalah, karena kan mereka nggak ngasih bukti juga gitu. Akhirnya ya udah, mungkin mereka nggak suka sama hubungan aku dan cowok aku ini gitu kan. Tapi kamu tipikal orang yang misalkan ada yang ngomong gini, aku cari bukti nih sendiri gitu? Enggak, jadi kamu cuek aja gitu, masih soalnya nih ya, menurut aku kebohongan pasti akan ketahuan, mau ditutup apapun itu. Terus dari aku nih ya, apa sih saran dari aku, kalau kamu bohong jangan ditutupin sama kebohongan lagi, karena kalau ketahuan itu bakal lebih parah. Dan kalau misalkan bohong sekali nih ya, terus ditutupin lagi sama bohong lagi, ditutupin sama bohong lagi, nanti ketika ketahuan tuh pasti malu banget. Iya, karena udah pertama bohong, nutupinnya lagi bohong lagi, pasti nggak akan bener lah. Kayak misalkan nih ya, kan ketawa aku, nggak apa-apa ketawa. misalkan Dika cowok aku nih, terus Dika selingkuh nih, pertama misalkan selingkuh waktu pacaran kamu, dia selingkuh nih sekali nih awal-awal, terus ketahuan sama aku. Terus dia tahu nih, dia waktu ketahuannya misalnya gara-gara WA-nya gak rapih gitu, gak dihapus kah atau misal gak apakah, nanti nextnya kalau misalkan dia mau selingkuh pasti dia lebih rapih. Bener gak? Kamu pernah kayak gitu gak? Enggak, aku gak pernah selingkuh. Tapi logika SMP gak? Pernah kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya aku ketahuan lihat di HP dia nih, misalnya WA nih, ketahuan nih, terus dia aku minta maaf bla bla bla, nangis segala macam depan aku maafin, terus pacaran lagi biasa nih. Terus pas kedua kalinya dia mau ngajak cewek kenalan, terus tiba-tiba kemarin ketahuan nih lewat WA, berarti lewat DM, pasti lebih rapi kan mainnya. Nah itu tuh sebenarnya salah, walaupun emang pinter juga lu nutupinnya gitu, kayak misalnya ini di WA ketahuan kemarin pindah ke DM, atau misalnya punya nomor 2, atau misalnya punya fake akun gitu biar nggak bener-bener nggak ketahuan pasti. Tapi itu tuh benar-benar pasti ketahuan gitu loh, mau sedih tutupin apapun itu. Tapi emang jujur aku akuin cara itu pinter. Cara apa? Cara nutupinnya kan pertama ketahuan di WA nih ya, terus karena kamu tahu aku tahunya kemarin di ketahuan di WA, pasti kamu pindah dong, nggak akan di WA lagi. Iya betul. Entah ganti nomor atau di line jadi di DM atau fake akun malah itu. Tapi itu pinter, aku akuin itu pinter. Tapi itu caranya salah. Jadi kalau misalnya emang kamu mau dekat lagi sama orang baru, mending kayak udahin aja dulu sama yang pertama supaya beres gitu satu-satu. Jadi kalau misalnya masa sih kamu mau surga apa neraka, dua-duanya kan nggak bisa. Jadi kayak surga neraka gitu. Jadi kalau misalnya emang ngejalanin suatu hubungan tuh udah bosen nih sama yang pertama, ya udah selesaiin dengan baik, terus biar hubungannya baik-baik juga, silahkan pilih yang lain. Jangan jadi mau sama aku iya, mau sama itu juga iya, kan nggak bisa. Nanti kalau misalnya suatu saat kamu punya dua nih ya, kalau misalnya suatu saat kalian punya dua nih ya, pasti kalian larinya ke yang satu lagi. Karena apalagi kalau misalnya aku sama Dika pacaran udah lama nih, 3 tahun, tiba-tiba Dika sama cewek lain gitu ya, baru yang berapa bulan, dia disenang cuman awal-awalnya doang. Pasti cewek yang baru itu gak akan total penuh nerimain Dika segimana aku nerimain Dika. Misalkan bisa gimana-gimananya, pasti cewek itu kayak, ih ilfil ternyata Dika gini, ilfil ternyata Dika tuh gini, pasti ada kayak gitunya. Jadi mereka di orang yang ketiga ini tuh pasti seneng cuman di awal-awalnya doang, karena ya jatuh cinta awal-awal gimana sih gitu, pasti kan masih anget-angetnya. Tapi kalau misalnya ketika Dika udah jauh sama cewek yang kedua ini, pasti dia lari lagi ke aku. Karena pernah mikir gak sih kalau misalkan ternyata pacar aku ini teh emang nerimain aku segitunya gitu, walaupun emang baru pacaran gitu ya, tapi kan yang nerimain dia pakai celana pendek teh aku gitu, dibanding sama selingkuhannya kan pasti kalau selingkuhan kayak pengen ganteng lah cowoknya, kayak biar enak aja gitu lihat orang lain. Tapi kan mau gimana pacar yang pertama yang nerimain tuh, mau gimana pun apa alasannya, entah misalkan cewek yang kedua itu selebgram juga kayak itu lewat gitu dibanding sama yang udah tahu. Iya. Kayak udah tahu busuk-busuknya tuh pasti lari lagi ke pacar pertama gitu. Karena apa ya,
lebih beda lah perjuangannya ya gak sih, kayak susah senangnya dari atau awal apanya pasti udah tau lah gitu, dibanding orang yang baru kenal DM-an terus tiba-tiba kenal video callan terus kayak seneng aja, wah lu ganteng nih karena ini, karena kuliah di sini, karena kerja ini, dibanding kayak yang udah dari nol nemenin lu gitu, dari nol, dari bukan siapa-siapa, lu siapa sih gitu, tiba-tiba jadi orang, dan udah jadi orang tuh kayak tiba-tiba pindah ke lain hati itu kayak wah udah mendingan udahin aja dulu gitu, satu-satu beresin dulu lah, satu-satu, nggak mungkin ada masalah yang misalkan lu beres tapi nambah lagi masalah, nambahin kan nggak mungkin. Jadi menurut aku kalau buat kalian yang emang udah nggak mau sama pacarnya, mending udahin dengan cara baik-baik aja, supaya kan hubungan kalian juga baik-baik ya, siapa tahu kedepannya kalian jodoh terus butuh juga bantuannya, entah kerjaan entah apa, kan nanti kalau misalnya hubungan yang nggak baik-baik aja terus tiba-tiba butuh bantuan kan malu. Kalau misalnya Dika putusin aku dengan gitu aja, tiba-tiba nanti dia minta kerjaan, kayak gengsi nggak sih? Karena udah pasti. Dulu udah marah-marah, udah anjing-anjingnya, udah ngapain gitu ya, tiba-tiba minta bantu, emang Aing mau bantu kan enggak gitu. Akhirnya adalah pemikiran seperti itu. Jadi kalau misalnya emang mau menyudahi suatu hubungan, mending baik-baik aja, supaya nanti kedepannya kalau ada perlu juga nggak malu-malu amat gitu. Untuk aku mah. Jadi kamu tuh tipe jadi pacaran yang setelah putus tuh jarang gitu kan musuhan, atau pernah gitu ada ngalamin? Nggak pernah. Jadi aku sama mantan aku biasa aja semuanya, alhamdulillah sih, kayak chat aja gitu, terus kalau yang nanyain kabar aja, terus kalau yang jadi intens juga ada, terus jadi yang ada jadi sahabat pun ada sampai sekarang ya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dia gimana sama pacarnya cerita, aku sama pacar aku gimana cerita gitu kan. Sejauh ini sih mantan aku gak ada yang sampai musuhan terus nggak mau kenal, nggak mau gimana, nggak ada. Tapi pernah nggak kalau mantan gitu terus sudah berapa lama putus terus ajak balikan lagi, pernah nggak? Ada nggak? Ada. Jadian lagi nggak? Enggak. Kenapa? Nggak tahu sih, karena belum pas aja waktunya. Jadi kan kayaknya ada deh sebelum sama cowokku yang kemarin, yang sebelumnya lagi nih ya, kayak ada tuh pemikiran buat kayak udahlah kita kayak jalanin lagi gitu. Terus kayak kataku bilangnya nanti aja ya, soalnya kan waktu berhubungan sama dia aja ada beberapa hal yang kayaknya ini nggak bisa dirubah deh, karena emang udah jadi watak masing-masing. Kayak aku keras, dia keras, kalau misalnya dipaksain juga kan nggak bisa, walaupun emang pasti suatu saat bisa juga berubah, cuman kan pasti butuh waktu yang lama. Ya udah kayak temenan aja dulu lah, soalnya kan nggak ada yang tahu juga kan kedepannya kayak gimana, entah jodoh entah gimana. Ya sekarang mah lebih baik kayak temenan aja dulu gitu, nggak pacaran. Jadi nolaknya secara halus juga gitu kan. Pas kamu lagi pacaran, yang menurut kamu yang apa ya, ini nih pacar the best lah gitu di hubungan kamu tuh kayak gimana? Maksudnya siapa orangnya gitu atau cara pacarannya? Ya siapa orangnya sama pacarnya gitu gimana? Kalau siapa kamu orangnya, yang jelas dua terakhir sih, jadi cowokku yang kemarin sama yang sebelumnya. Karena tapi itu emang beda sih, apa sih ngejalanin hubungannya beda. Yang pertama kayak lebih gimana, yang terakhir tuh lebih gimana. Kalau yang terakhir tuh kayak lebih benar-benar perjuangannya kerasa, karena kan dia tuh pacaran sama aku ketika jadi casis kan, jadi dari masih nol gitu. Jadi lebih kerasa aja gitu perjuangannya, kayak aku nyusulin dia ke SPN-nya, atau misalnya jadi sedih dah. Sok gain itu aja. Pokoknya iya banyak aja lah perjuangannya, kayak aku nemuin dia gitu, walaupun beberapa jam doang, bahkan beberapa menit, terus aku jemput dia ke sana, terus aku nganterin lagi, terus sampai akhirnya dia ke Bogor, dan sampai sekarang belum ketemu lagi, tapi nggak tahu nanti ketemu apa enggak. Aku harap sih iya, karena soalnya kan mau gimana pun teman gitu kan. Jadi ya itu sih yang berkesan dua-duanya. Cuman kalau yang sebelumnya lebih kayak emang umurnya lebih tua dari aku ya, jadi ya gitu aja lah, lebih kayak enak aja, jadi kayak kakak gitu, jadi kakak bisa, pacar bisa, sahabat bisa, semuanya bisa gitu. Tapi yang paling berharga banget, maksudnya paling diingat yang kemarin yang baru putus ini, karena itu kerasa banget sih aku merjuanginnya. Jadi kayak gimana sama 0 itu. Iya. Jadi dia 0, kamu 0. Aku lebih ke ingatnya kayak waktu aku nganterin dia, atau enggak ngejenguk dia waktu di SPN, terus antar jemput, bener-bener itu udah kerasa banget sih. Yang terakhir sih the best itu, kamu terbaik. Berarti belum ngelupain atau
kayaknya aku nggak ada tujuan buat ngelupain ya. Iya maksudnya tuh belum move on Iya. gitu dari. Nggak ada tujuan buat move on deh kayaknya aku. Karena kan Jadi kamu masih mengharapkan dia atau? kalau mengharapkan nggak, bukan nggak, jadi kayak biasa aja ya. Iya. Takutnya nanti aduh nggak mengharapkan banget, cuman kalau buat ngelupain enggak, karena menurut aku setiap orang teh masih harus diingat gitu loh, tapi dengan porsinya masing-masing gitu. Jadi dia mantan aku, terus ingatannya yang kayak ya udah dia mantan aku yang dulu tuh baik gini, jangan diinget yang jelek-jeleknya aja. Jadi aku pasti ingatnya kalau dia tuh pernah jadi orang yang ngedukung aku dari nol gitu aja sih. Nggak pernah yang sampai si ini tuh mantan aku terus dulu pernah gini enggak sih. Aku ingatnya lebih ke yang positifnya aja. Jadi emang dia tuh ngedukung aku banget kan dulu, dari aku pengen apa terus aku mau apa juga nggak pernah ngelarang. Jadi itu aja sih yang nggak akan aku lupain lah. Semuanya mantan aku yang baik-baiknya gak akan aku lupain, karena dari mereka juga ada pelajaran yang harus diambil, entah sabarnya, entah percayanya, terus apapun itulah yang baik-baik pasti ada, semuanya ada hikmahnya lah, dibanding yang jelek-jeleknya doang ya, pasti ada yang baik-baiknya juga. Balance lah. Iya, balance banget. Kan kamu nih dari pacar jadi temen, jadi kan banyak nih mungkin temannya kamu, orang yang banyak temen atau banyak musuh? Aku nggak tahu sih kalau disebut itu, karena kan beda-beda ya penilaian. Tapi ada juga sih, aku ada temen yang sampai sekarang tuh kurang akur gitu. Iya pasti. Karena aku tuh dulu punya ya 2 sahabat cewek. Aduh, tapi kalau dia nonton tahu nih langsung kayak kedua. Jadi aku tuh dulu punya teman SMA nih. Kalau yang satu dari SMP, yang satu lagi SMA. Nah ini yang SMA dulu ya. Yang SMA ini tuh deket banget sama aku, kayak dulu tuh pernah bilang kayak mirip gitu karena sering berdua ya. Jadi dia tuh punya pacar, aku kan temenan sama dia dari SMA kelas 2 gitu sampai kelas 3 lah, sampai akhirnya berantem gitu ya sama dia karena salah paham. Jadi aku tuh kenal sama dia dari kelas 2 karena satu ekskul juga, karawitan. Jadi udahlah itu kayak best friend banget, kemana-mana berdua, apa-apa berdua gitu. Terus dia tuh punya pacar gitu. Ya aku sebenarnya nggak tahu nih, misalnya dia pacar kamu tuh, kamu tuh pacar dia, aku nggak tahu kamu, cuman aku tahu ini Dika gitu loh. Akhirnya pas mereka berantem, temen aku minta tolong nih kayak Din coba dong tanya ke si ini kenapa gitu. Aku tuh jadi perantara kalian berdua gitu kalau berantem tuh. Jadi dia bilang ke aku, terus aku bilang lagi ke dia, terus kamu bilang ke aku, nanti aku bilang lagi ke dia. Jadi aku perantara gitu. Tanpa aku mau sendiri, kayak aku tuh pengen kenal sama cowok kamu nih, aku mau minta kayak gitu, tapi karena dianya minta, jadi kan otomatis aku sering dong kontekan sama kamu, karena aku perantara kalian berdua kalau berantem. Pas bener-bener mereka punya masalah gede, tiba-tiba kamu tuh mau kasih surprise gitu ke cewek kamu, ke temen aku itu, minta antar aku kan, kayak Din beli baju yuk, cari apa yuk buat si ini gitu. Akhirnya aku ayo. Nah di situ aku juga punya pacar, dan aku bilang ke pacar aku kalau misalnya aku pergi sama si ini, terus aku cerita ini tuh siapa, kayak misalnya ini pacarnya, pacar siapa, terus mau ngapain, mau kemana, aku pasti bilang lah semuanya. Tapi karena emang ada orang yang nggak tahu sebenarnya aku sama kamu tuh temenan, jadi bilang ke temen akunya kayak si ini jalan berdua gitu loh, ngerti gak sih? Ada yang lihat kamu. Terus bilang ke temen akunya ini jalan berdua. Padahal itu tuh apa-apa. Iya, padahal itu tuh aku berdua sama kamu buat bikin sesuatu yang buat dia seneng dan kalian balikan lagi gitu, ngerti gak sih? Iya. Nah karena emang salah paham gitu, jadi aku berantem aja gitu sama kamu dia. Disangka itu ngerebut pelakor ya. Sumpah itu sampai sekarang melekat. Kalau di teman-teman SMA aku, kalian jahat banget sumpah, itu nyepetnya di SG kayak apa sih kalian tuh nggak tahu ceritanya tapi masih nyepet gitu sampai sekarang. Itu sumpah sampai sekarang. Sampai aku unfollow teman-teman SMA aku gara-gara masalah itu. Karena itu SMA tahu. Itu kejadiannya waktu SMA. Iya. Udah lama tuh. Iya udah lama, tapi masih melekat gitu nama itu di aku tuh karena kejadian itu. Akhirnya ya udahlah biarin aja, karena nggak benar juga jadi nggak terlalu kepikiran juga. Akhirnya ya udah, karena aku udah jelasin terus dianya masih gak terima gitu, katanya aku jalan sama dia, ada hubungan sama dia, terus sayang-sayangan itu. Akhirnya karena nggak benar juga. Kalian pernah nggak sih udah ngomong jujur terus dipaksa jujur lagi, apa yang harus kalian sampaikan kan nggak ada ya kan? Jadi gini, bohong salah, dijujur kalau bohong disalahkan. Iya, terus bohong salah, dijujur malah nggak dipercaya gitu. Udah jujur disuruh jujur lagi kan nggak ada jawaban lagi. Terus habis itu ya udah, akhirnya ya udahlah, aku bener-bener aku minta maaf ke dia.
minta maaf kayak kalau misalnya emang aku salah gitu ya. Tapi tanpa dia sadarin aku kenal sama cowoknya tuh gara-gara dia sendiri, kayak pengen tahu gitu dia tuh kenapa. Kalau misalkan emang awalnya dia punya pemikiran kayak bakal sesuatu, ya udah nggak usah dikenalin aja gak sih. Jadi pertamanya dia yang maksa gitu. Iya, nggak maksa, jadi kayak cari tahu lah gini gitu. tanpa aku minta. Akhirnya udah gitu, udahlah sampai sekarang tuh kurang akur sama yang SMA ini tuh. Terus kalau yang sama SMP ini sampai sekarang sih masalahnya baru-baru gitu. Jadi dia tuh udah nikah sih sebenarnya. Terus jadi si ceweknya gimana, si cowoknya tuh gimana gitu, masih kayak ya seumuran kita. Kalau udah nikah kayaknya masih waktu main-main kan. Iya pasti. Jadi ada salah paham gitu lah pokoknya. Entah si ceweknya nilai aku gimana, cowoknya nilai aku gimana, tanpa mereka teh sadar kalau sebenarnya aku teh kenal mereka tuh lama. Tapi karena ada gue sana sini, jadi yang bikin aku sama dia tuh enggak. Sebenarnya aku teh pengen ngomong ini sih dari dulu. Aku tuh bakal minta maaf gitu ke kalian kalau misalkan kalian itu terima aku dengan baik, kayak misalkan dengerin dulu lah penjelasan aku gitu. Sebenarnya tuh kayak gimana, jangan tiba-tiba pelakor, perusak hubungan orang gitu tanpa kalian tahu. Sebenarnya kalau misalnya aku jahat ya aku bisa ngumbarin semuanya, cuman kan karena itu nggak ada feedback baik buat aku, jadi aku keep. Tapi kenapa kayak ada aja otak kayak semuanya aib aku diumbar-umbar gitu. Kalau misalnya akunya sebenarnya nggak gini tapi kalian ngomongnya gini tuh, itu sih sebenarnya nggak ada manfaatnya gitu. Umur kalian tuh udah bukan waktunya kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi udah dewasa lah ya. Jadi ya atas nama aku gitu ya pribadi, aku minta maaf gitu ya sama kalian kalau misalnya maafin cuy, tersinggung dulu sama sikap aku kayak gimana. Dan sebenarnya itu tuh salah kalian juga. Aku gemes gitu loh. Kalau misalnya kalian gak gitu, cowok kalian juga gak akan gitu, sumpah. Kayak misalkan kamu gak mau diselingkuhin, ya jangan selingkuh gitu. Kalau kamu gak mau dibohongin, jangan bohong gitu. Kalau misalnya emang kamu pengen disayang-sayang, ya sayangin lah gitu. Kalau misalnya kalian pengen dijujurin sama pasangan kalian, ya kalian aja jujur, jangan bohong. Itu doang, gak ada masalah lain. Kalau misalnya emang kalian pengen dapat A, ya kalian tuai juga lah pupuk A gitu. Jangan kalian pengen A tapi tuai pupuk B, gak akan jadi A lah gitu. Itu sih. Jadi ya jadi apa pelajaran yang bisa diambil dalam masalah semuanya dari awal. Iya, semua dari awal kamu tuh jujur kuncinya. Jujur. Terus dalam hubungan misalkan kalau dari aku mah kan misalkan dari dulu aku kayak hubungan tuh harus saling percaya gitu. Iya. Jadi nggak ada mau apapun itu. Jadi nggak misalkan aku curiga nih kayak gini. Nggak, jadi aku mah kayak pacaran juga nggak harus pegang HP kamu, harus apa iya. kamu. Jadi ini judulnya agak gimana, nyindir gimana ya? Enggak, bukan. Jadi maksudnya itu pengalaman aku, ini pengalaman kamu gitu. Iya. Ya aku mah nggak kayak pacaran aja, misalkan main ya main aja, kayak lagi main nggak harus aku lihat sih HP kamu gitu. Gini apa sih ngechat apa? Enggak sih, karena aku orangnya ya bodo amatan lah gitu. Aku udah percaya kamu udah dipilih sebagai pacar aku gitu. Ya udah gitu. Kamu misalkan kamu nggak boleh main sama teman aku, misalkan kamu nggak boleh main sama si ini, ya kenapa gitu kan? Aku udah milih kamu jadi pacar punya hak masing-masing. Aku punya kebahagiaan gitu sama teman aku gitu. Aku nggak bisa ngelupain jasa-jasa teman aku yang dari dulu gitu, waktu aku susah, waktu aku senang, hanya karena aku sama hubungan sama kamu gitu. Iya, nah benar. Kan sebenarnya dari awal aku cerita sampai sekarang kan soal kayaknya nyambung juga ya. Menurut aku sih yang paling penting tuh jujur, terus percaya aja satu sama lain, komunikasi. Terus kalau misalnya emang kalian gak mau sakit hati, ya gak usah pacaran, gak usah ada ikatan. Itu ngerti gak sih? Kalau emang masih mau bebas-bebas aja, ya udah gak usah punya pacar gitu. Terus kalau emang misalkan gak mau dikekang, jangan ngekang gitu ya. Pokoknya kalau misalnya apa yang kalian mau dapat, kalian juga harus memperlakukan itu sama ke orang lain ya. Gak bisa yang kayak pengen dibaikin tapi kamunya jahat gitu. Juga kan gak bisa gitu. Kuncinya sih percaya, jangan bohong. Terus apa ya, kayak saling hargain aja gitu, hak masing-masing. Kayak mau urusan dia apa, urusan aku apa gitu ya. Selagi dia bilang ya nggak ada masalah. Walaupun misalkan nanti
mainnya sama cewek atau ketemuannya sama cewek, kalau dia bilang pasti kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting dia bilang. Terus udahnya tuh bilang aku tadi gini loh, terus aku tadi di sana ngobrol ini kan lebih enak gitu jujur, karena jadi tahu. Soalnya pasti sakit hati kalau misalkan temennya Dika yang bilang ke aku, misalkan si Dika tadi ngobrol jeung si Iyo ngomong ke Iyo, kan persepsinya beda gitu, walaupun emang kejadiannya cuma gitu doang. Tapi kalau misalkan orang yang bilang, misalkan Dika deketnya sama cewek, duduk deket sama cewek, kalau misalkan orang yang bilang tuh kayak ih Nino sih deket-deket, tapi kalau misalkan Dika yang bilang kan ya tadi dia tuh duduknya dari sebelah aku, terus aku cerita ini dia cerita ini kan lebih enak gitu, walaupun emang pasti sakit hati, tapi itu lebih dikit lah masuk akal gitu dibanding orang lain yang ngomong. Jadi kalau misalkan mau ngomong sesuatu tuh lebih baik kita duluan yang ngomong sama pasangan kita dibanding orang lain yang ngomong duluan ke kita gitu loh. Jadi nanti pasti penilaiannya beda-beda tuh. Itu oke cuy, mungkin segitu dulu dari saya dan Dina waktu ngobrol-ngobrol, dan gua Dika Apri pamit, dan aku Dina pamit. see you next time, peace. Sampai ketemu di video selanjutnya. Best bitch, look, yeah, I've been the mountains in the snow.